cita-cita generasi emas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Duanulung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Duanulung beserta tamu undangan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberi kesempatan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara desiminasi penerapan pengalaman budaya positif di SD kita tercinta. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Acara ketiga, inti. Acara terakhir, penutup. Untuk acara pertama, pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara kita adakan acara kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Duanulung pada Ibu Sri Hantini Sarjana Pendidikan. Waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Tulung, yang terhormat Bapak Ibu-Ibu Guru tamu undangan desiminasi guru penggerak angkatan 10. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang sehat, kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua, sehingga di siang hari yang sangat panas dan waktunya kita mengantuk ria, kita dapat bersama-sama belajar bersama dalam keadaan baik-baik saja. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kelanggengan. Pertama, dalam guru penggerak ini Bu Eka memberikan materi desiminasi yang akan berlangsung di siang ini. Semoga acaranya nanti lancar, tidak kurang dari suatu apapun, dan terima kasih atas segala partisipasi baik sumber, saran, pikiran yang diberikan kepada Bapak Ibu Guru semua, dan kiranya apa yang menjadi sesuatu yang baik nanti akan kita laksanakan di SD kita yang tercinta ini untuk pendidikan kita yang akan lebih dan lebih baik lagi. Peningkatan ini semoga nanti bisa kita contoh untuk Bapak Ibu Guru yang lain yang belum mendaftar dan ikut dalam guru penggerak. Dan saya mohon semua yang hadir di sini mau tidak mau dan sanggup tidak sanggup, karena itu sebuah keputusan panjenengan untuk memperoleh NIP di bidang pendidikan. Jadi jenengan harus bisa dan mampu untuk menambah profesionalitas panjenengan semua
dan diterapkan di dalam lingkungan SD kita. Semoga ke depan SD kita yang kita cintai ini semakin terpokok dan muridnya semakin bertambah banyak. Dan semua itu adalah tetap menjadi tulang punggungnya kita. Dulu kita lah yang meminta untuk bisa di dunia pendidikan. Jadi mohon tolong bergeraklah untuk diri sendiri, orang lain di sekitar kita, dan tujuan pokok kita adalah peserta didik. Dengan peserta didik kita yang semakin hari semakin baik, berarti SD negeri kita tidak kalah dengan SD swasta, karena telah terbukti di hari-hari ini SD negeri mengalami keburukan dengan siswa-siswinya yang semakin sedikit, dan itu berarti dari kita sendirilah yang harus berusaha, mau dan sanggup. Bagaimanapun kita tidak akan meludahi tempat di mana makanan kita berada. Makanan kita berada di mana? SDN 2 Tulung. Berarti jenengan secara profesional, secara semua loyalitas dan semuanya harus panjenengan tingkatkan. Iki podo isine kalau ini kalau di pendopo akhirnya dibina wis kon bayar unek-unek semua ke. Jadi saya mau tolong nanti bagaimanapun yang terjadi di SD kita, semakin hari semakin menunjukkan profesi panjenenganlah yang kemarin meminta. Pasti pas ketika MIP Anda belum sampai, jenengan berdoa dan berharap jenengan bisa di situ. Jadi tolong yang namanya Amlet ini besok mulai dipakai, dan semuanya ini wis mulai pakai kuda semua. Dan itu kenapa jenengan pernah berdoa loh ya, ini mahal harganya, tangisan Anda pernah di dalam ini kita memimpinkan sebuah NIP. Masalah untuk nilai uang atau gajinya kan makin gitu. Cuman waktu itu saya percaya di tengah malam pertigaan terakhir jenengan semua pernah berdoa untuk mendapatkan itu. Jadi saiki kita tunjukkan, berarti cepat aku kudu ini dan harus menerima. SD kita adalah SD yang terbaik dan harus itu di hati panjenengan. Terus rumah kedua kita di sini, saudara terdekat kita adalah Bapak Ibu guru kita bersama. Jadi jenengan jangan sampai punya ada rasa bagaimana pekerjaan yang ada di sini kita selesaikan bersama-sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, karena kita semua di sini sama. Rumah kita harus lebih indah. Makanya semua itu berkat kerja sama panjenengan semua. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kita berjalan bersama-sama searah terus untuk guru penggerak. Jenengan berlabel penggerak. Ingat, penggerak itu jenengan menggerakkan hati jenengan sendiri. Terus berusahalah ke samping ke kanan untuk bisa menggerakkan orang lain sehingga tergerak, dan kita bersama-sama menyongsong hari depan kita di dunia pendidikan kita, terutama di SD 2 Tulung akan jauh lebih baik dan meningkat lagi. Iringannya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedoyo, itu adalah dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tulung. Terima kasih Ibu Sri Hartini, motivasi bagi kita semua sebagai pendidik untuk selalu bergerak menggerakkan untuk kebaikan pendidikan terutama di sekolah kita masing-masing. Acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eka. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, pertama-tama marilah pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tulung dan yang saya hormati tamu-tamu undangan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Tulung ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ya. Nah, sebelum kita memulai acara diseminasi pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Bapak Ibu semua mohon berdiri. Diseminasi kali ini saya mengambil tema budaya positif. Ini ada di dalam, kalau di guru penggerak itu ada di dalam modul 1.4. Budaya positif ini peserta didik itu diibaratkan seperti benih tanaman yang siap disemai, ditanam dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Nah, guru sebagai petani itu tugasnya memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu tanaman
seperti perawatan lainnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sekarang coba tugas Anda mengepalkan satu tangan Anda. Nah, bayangkan di dalam kepala ini ada sesuatu yang berharga. Ya. Kemudian coba kalau ini sesuatu yang berharga, kalau mau dibuka sama temannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, pasti punya beberapa cara ya untuk agar sesuatu yang berharga ini tidak terlepas dari Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi seperti tadi, apa yang akan dilakukan? Apakah mau membuka kepalan tangan atau menutup kepalan tangan tadi? Nah, alasannya apa? Kenapa kok tetap membuka? Kenapa kok mau tetap dipertahankan? Nah, pasti punya alasan, ya kan? Kalau kita punya sesuatu yang berharga, kemudian kita genggam, kan pasti kita tidak mudah untuk melepaskannya. Nah, dalam kegiatan ini tadi itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, tentu diri kita sendiri ya yang mempunyai kontrol, mau melepaskan atau mau tetap menggenggam erat sesuatu yang berharga tadi. Nah, perubahan paradigma. Pertanyaannya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya? Nah, jawabannya tentu ada di diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup? Nah, jadi kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mau melepaskan atau mau tetap memegang erat sesuatu yang berharga tadi. Nah, dalam teori kontrol Dr. William Glasser meluluskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol makna. Satu, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang dirinya. Nah, ini tadi ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, yang selanjutnya
Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Perubahan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jika stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruk atau baik itu pasti punya tujuan masing-masing. Kemudian pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Jika di teori kontrol hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian pada stimulus respon itu ada saya bisa mengontrol orang lain. Jika teori kontrol tidak bisa dikontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Jika teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, sebelum kita lanjut ke makna disiplin, tepuk semangat dulu supaya kita merasa semangat pada siang hari ini. Ya, senangnya bisa dihabiskan dulu kalau yang masih makan. Saya beri contoh dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ha, aha aha, ha, aha aha, semangat. Gitu ya nanti. Biar panjang ini Pak. Ya. Saya ulangi lagi. Yuk, latihan dulu aja. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ha, aha aha, ha, aha aha, semangat. Bisa nggak? Yo, coba sekali lagi. Tadi uji coba, sekarang tenangan. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ha, aha aha, ha, aha aha, semangat. Sudah merasa semangat belum Bapak Ibu? Sepertinya pada ngantuk ya. Sebentar, saya cuma butuh waktu 1 jam. Oke, kita lanjutkan.
pada makna disiplin. Pada makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Ada yang mau membantu jawab? Makna disiplin yang ada di pikiran Bu Dwi. Terlambat. Tidak terlambat. Bu Sakti. Disiplin. Mengikuti peraturan. Mengikuti peraturan. Bu Ida. Disiplin itu sesuai ketentuan yang berlaku. Itu tadi makna disiplin ya, dari berbagai versi menurut pandangan Bapak Ibu guru semua. Nah, sekarang coba kita lihat di layar. Nah, kebanyakan orang itu memang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya, seperti jawabannya tadi, tidak terlambat, mengikuti tata tertib. Nah, kalau di sini nanti beda ya, kata disiplin itu nanti artinya beda, bukan tentang tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, ya, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian menurut Diana juga mengatakan bahwa arti kata asli dari disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana penguasaan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan sesuatu, ya, misalnya ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, contohnya apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan. Nah, ini juga termasuk motivasi internal. Motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Itu contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal yang tujuannya disiplin positif. Nah,
positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu peraturan kelas. Nah, ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pasti semua di kelas membuat peraturan ya. Ya. Nah, jika peraturan kelas itu biasanya isinya rinci dan konkret, dibuat secara sepihak, yang membuat gurunya kalau peraturan kelas itu. Kemudian bisa ditambahkan setiap saat atau berisi sanksi, contoh. Nanti kalau tidak mengerjakan PR-nya dilipat gandakan 100 kali. Nah, itu contoh peraturan kelas yang dibuat sepihak oleh guru. Nah, jika kita membuat keyakinan kelas, apa sih isinya keyakinan kelas? Isinya itu abstrak dan universal, artinya menyeluruh, terus dibuat dengan kesepakatan bersama. Jadi yang membuat itu antara guru dan murid disepakati bersama-sama. Nah, kemudian perlu mendalami keyakinan pada murid dan berujung restitusi. Contohnya tadi, kalau tidak mengerjakan PR, nanti dilipat 100 kali, menulis 100 kali, gitu ya. Nah, kalau di keyakinan kelas tidak, nanti kita buat bersama-sama. Nanti kalau misalnya gini, kalau tidak mengerjakan PR, bagaimana hukumannya? Nah, itu pilihan anak-anak sendiri, ya. Dan disetujui oleh semua anak yang ada di kelas tersebut. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi tidak secara sepihak. Nah, jadi mereka yang membuat peraturan dan mereka sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap aturan yang dibuatnya tadi. Ya, contoh lagi misalnya tidak nyapu kelas. Kalau tidak nyapu kelas dihukum bayar denda 5.000. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pada keyakinan kelas kita bicarakan bersama-sama. Ya, ini nanti kalau tidak piket apa sanksinya. Nah, nanti anak-anak sendiri yang menentukan. Tuh, ya. Contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ini ada perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa yang diyakini? Berarti dia bertanggung jawab. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa yang mereka yakini? Yaitu menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian ada contoh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas apa yang diyakini? Yaitu menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuannya tadi. Ada contoh lagi, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang dituju apa? Kesabaran, menghormati orang lain. Kemudian kalau menggunakan masker, nah, keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian ada jangan berlari di kelas. Nah, nilai kebajikan yang dituju apa? Yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, ini nanti ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman
itu bentuknya sanksi diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Nah, kemudian biasanya itu bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Nah, contohnya penalti, teguran, atau pengurangan nilai. Itu contoh hukuman ya. Kemudian konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu? Nah, konsekuensi itu adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Nah, tujuan dari konsekuensi adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Nah, jika restitusi, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memperkuat pendekatan pemulihan dan pembangunan hubungan yang positif. Nah, ini tadi beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita coba kalau mengganti kertas tugas tema yang telah dicoret-coret dari ketiga tadi, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi, ini masuk yang mana? Masuk yang mana? Mengganti kertas tugas tema yang telah dicoret-coret, suruh ganti. Ini masuknya dalam, kita lihat ya jawabannya. Nah, ini masuknya dalam konsekuensi. Kalau kita merusak, mencoret-coret, itu harus ganti. Nah, itu masuk ke dalam konsekuensi. Nah, kalau yang kedua ini, coba membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini kalau menurut Bu Ida, apa jawabannya? Konsekuensi. Konsekuensi dari mematahkan pensil teman, kemudian disuruh membersihkan WC, itu termasuk konsekuensi menurut Bu Ida ya. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini namanya hukuman. Nah, kemudian kalau ini duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh berpindah karena mencederai saat bermain di lapangan. Ini menurut Bu Nur apa ini? Menurut Bu Nur restitusi. Coba kita lihat jawabannya nih. Nah, ini konsekuensi. Ini masuk dalam konsekuensi. Kemudian ini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bu Dwi apa ini? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Ya, itu hukuman ya. Suruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena karena terlambat ke sekolah, itu masuknya ke hukuman. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini masuk ke dalam apa ini? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Ya, ini hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa ini maksudnya? Ya, itu konsekuensi. Jadi tahu ya bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu 1, kebutuhan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu termasuk kebutuhan hidup. Kemudian ada kasih sayang. Apa tuh ini kebutuhan kasih sayang? Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu masuk ke dalam penguasaan. Kemudian kalau kebebasan itu kebutuhan untuk bebas, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, itu tadi contoh kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Nah, 1 itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau membuat rasa bersalah itu, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu posisi kontrol sebagai manajer? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira selama ini posisi kontrol Bapak Ibu ada di bagian mana? Bagian masih pada posisi menghukum, ya, seperti tadi. Tidak terlambat sekolah, suruh nulis 100 kali. Nah, itu berarti posisi kita itu masih pada posisi penghukum. Padahal harusnya kita itu berada di posisi manajer, ya. Tapi memang sangat sulit sekali berada di posisi manajer. Apalagi kalau seperti saya yang kesabarannya setipis tisu, itu masih dibelah menjadi 4. Itu kalau mau ada di posisi manajer itu rasanya sulit sekali, ya. Tapi ya saya saat ini belajar sedikit-sedikit untuk berada pada posisi menjadi manajer. Nah, misalnya muridnya ini ya terlambat, ya udah tinggal tarik nafas saja, terus bilang udah masuk gitu. Dibuat lembut pokoknya ngomong sama anak, ya kalau pada ada di posisi manajer ini. Kalau mengerjakan tidak bisa-bisa, ya udah bilang aja besok belajar lagi ya. Padahal kalau biasanya emosi, ya biasanya di posisi menghukum. Kalau nggak bisa-bisa, gebrak-gebrak papan tulis, ngene tok kok ora iso ya, gitu ya. Sekarang mulai saya kontrol ini. Nah,
percaya tidak kalau saya mengontrol? Kayaknya nggak percaya gitu. Ya jadi sekarang kalau muridnya nggak bisa ya sambil dielus-elus kepalanya, dielus-elus punggungnya, sambil diomongi besok sinau teh ya oleh gitu. Tapi sangat sulit untuk menjadi seperti posisi kontrol pada manajer itu sangat sulit. Diperlukan kesabaran yang tingkat tinggi gitu. Nah, kemudian ya, nah ini contoh posisi kontrol. Itu ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Contoh ini ya. Guru berbuat sebagai penghukum itu contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini biasanya yang sering kita lakukan ya sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu contohnya begini. Berceramah dan mengatakan seharusnya gini-gini atau ibu kecewa karena kamu gini-gini. Nah itu membuat rasa bersalah. Piye to garapan ngene ora iso. Nah itu membuat rasa bersalah. Nah kalau sebagai teman, ya kita membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur. Nah sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan. Misalnya kalau tadi tidak bisa mengerjakan, ya kita tanya apa toh yang susah, yang bagian mana yang susah, kenapa kok belum bisa. Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Nah besok lagi seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Kalau misalnya Bu Ratna ini mengajarkan Vino, nanti kalau Vino itu tidak bisa ya, Bu Ratna itu tarik nafas dulu kalau mau ngomong ya, tarik nafas terus bilang ya nggak bisa mana gitu, yang bagian mana gitu ya. Seperti itulah pokoknya contohnya harus berkata dengan lembut pokoknya. Saya kan dia kok Raisa, kok anu tadi malam nggak mengerjakan PR kenapa? Ya pokoknya ditanya. Kita itu nanti sebagai teman, pemantau dan manajer itu harus yang sabar ya menghadapi murid yang memerlukan apa ya? Memerlukan ini perhatian yang lebih gitu ya. Ya besok misalnya kalau kelas 5 ini nanti saya kasih contoh Bu Dwi, Bu Ratna ya. Nanti kalau menghadapi Adit itu gimana Bu Dwi, nanti saya kasih contoh Bu Dwi. Nah kemudian ini ada kalau misalnya guru ini ya sebagai penghukum, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya kan, sering ya seperti itu ya. Dan nyapu, awas nih ramese, kan biasanya gitu ya kalau ini kelasnya motor ya. Nah, ini kulino Bu Desi kalau di kelas ini. Karena kelas 5 ini anaknya luar biasa semua, jadi saya tuh sebagai penghukum di sini ya. Tapi sekarang belajar menjadi manajer, tapi ya memang sangat sulit. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu contohnya, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres, jadi kayak membuat rasa bersalah ke muridnya. Kemudian kalau ada di posisi teman, ayo lakukan demi ibu. Contoh kata-katanya seperti itu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, itu contoh kalau kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita cukup bertanya, ayo apa peraturan di kelas ini. Nah, kalau sebagai manajer,
kita bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu kalau posisi kita sebagai manajer. Nah, untuk hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang yang berbohong, menyembunyikan. Kemudian kalau di pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Teman itu ketergantungan, di pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer itu menguatkan pribadi. Nah, itu tadi ada contoh posisi kontrol ya. Kemudian selanjutnya, nah, posisi kontrol itu kita berdiskusi. Di mana posisi Anda sebelum mengajar posisi kontrol? Nah, sebagai penghukum, ya. Terus bagaimana perasaan Anda saat ini setelah Anda tahu sebagai Anda itu sebagai penghukum? Sedikit menyesal tapi dibaleni terus. Ya. Kemudian di mana posisi Bapak Ibu guru saat ini? Sebagai teman. Sementara sebagai teman. Kalau manajer belum bisa kayaknya itu. Nah, kemudian perasaan Anda saat ini, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Setelah tahu kok ada di posisi menghukum, posisi membuat rasa bersalah, bagaimana perasaannya? Biasa saja, karena sering dilakukan ya, jadi udah kebiasaan. Nah, mulai sekarang kita rubah ya Pak Erik, menjadi posisi manajer. Posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Nah, tahta tertingginya tadi manajer, yang terendah tadi hukuman, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sama-sama belajar ada di posisi manajer ya. Kita tingkatkan sedikit-sedikit dari yang awalnya itu posisi kita sebagai penghukum, sebagai seorang yang suka memberi hukuman, kita tingkatkan sedikit-sedikit sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menjadi posisi kontrol di kelas kita, posisi manajer di kelas kita. Ini ada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, dalam segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya seperti ini kalau di segitiga restitusi. Misal ada anak yang terlambat. Nah, kita menstabilkan identitas. Kan Bapak Ibu guru biasanya juga suka terlambat. Nah, kita stabilkan keterlambatan tadi dengan kata-kata misalnya seperti ini. Apalagi yang ngomong juga sering terlambat. Jadi kalau ada muridnya yang terlambat, kita menstabilkan identitas dulu. Ya wes, ora apa-apa. Terus aja dibaleni meneh gitu ya. Kita katakan seperti itu. Karena gurunya juga terlambat, jadi ya ora apa-apa gitu. Ya, kemudian di validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, nek mangkat telat kuwi salah kok bener. Nah, kita ya itu kita tanyakan. Kan pasti anak-anak juga menjawabnya salah. Nah, kemudian kita
tanyakan keyakinannya. Nah, keyakinan apa yang telah kita buat kemarin? Nah, harus berangkat lebih awal. Itu kan keyakinan kelasnya. Nah, jadi seperti itu ya contoh segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya seperti tadi, kalau terlambat bilang aja ya wes apa-apa sesuk aja dibaleni. Ini juga berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi besok gini. Nah, kemudian kita beri kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Iya betul kan, karena ya kadang kan suka terlambat karena di rumah layak dulu. Ada tetangga yang mau apa? Kesusahan. Rumah jauh gitu. Kalau rumah jauh pasti terlambat. Ya ini kemudian kita ini juga bilang kayak gini ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak, ibu juga pernah salah yang sama seperti kamu, sering terlambat. Kemudian, nah ini validasi tindakan. Apa itu validasi tindakan? Yaitu setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuannya itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, seperti contoh tadi, kalau anaknya terlambat kita validasi, kenapa kok terlambat? Nah, padahal bisa loh kamu berangkat lebih awal, kalau kamu bangunnya juga lebih awal. Nah, kita katakan seperti itu kepada murid kita. Kemudian ini ada contoh lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, kemudian ada contoh lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini tadi contoh validasi tindakan. Nah, kemudian untuk fakta yang paling tinggi itu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mungkin cukup sekian diseminasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka yang sudah memberikan begitu banyak ilmu pada kita semua. Semoga inti dari destinasi hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu menginjak acara terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum saya tutup, jika dalam menyampaikan acara pada siang hari ini ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Nurmanitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Tias Trisnawati CKB Angkatan 10 yang telah memberikan budaya positif di grup KKG ini. Dalam aksi nyatanya, Bu Eka sudah mampu memotivasi rekan guru dan tenaga pendidikan untuk menumbuhkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mewujudkan budaya positif di sekolah, melakukan identifikasi dan pemetaan aset sekolah, membuat program yang memperhatikan ide atau pendapat murid, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid, melaksanakan pembelajaran sosial emosional, serta memberikan keyakinan kelas bersama murid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka yang telah melibatkan saya pada diseminasi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus